Halo, selamat datang di video pembelajaran bersama PMTK 4C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Rehan Nasir. Saya sebagai pembimbing untuk video kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang determinan. Apa sih itu determinan? Determinan itu adalah nilai, suatu nilai yang dapat dihitung dengan matriks persegi. Maksudnya bagaimana? Matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Sehingga kalau digambarkan, matriksnya akan berbentuk bangun layaknya persegi. Jadi kalau jumlah baris dan kolomnya nggak sama, ya tidak bisa kita cari determinannya. Nah, misalnya terdapat suatu matriks yang kita beri nama matriks A. Determinan A bisa ditulis dengan def A, det A, atau A tegak. Dan sebelum itu, sebelum mulai lebih panjang lagi, fungsi determinan itu ternyata ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, ketika kita mendapatkan nilai dari suatu jual beli yang sama tentunya, dengan jumlah yang sama, dengan barang yang sama. Nah, ketika kita masukkan sebuah sistem itu ke dalam matriks, maka akan kita bisa cari determinannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh matriks, determinan matriks berordo 2 kali 2. Misalnya, ada A sama dengan A kecil, B kecil, dan baris keduanya adalah C kecil dan D kecil. Nah, kalau kita lihat matriks berordo 2 kali 2 ini, elemennya itu ada A dan D yang terletak pada diagonal utama dan B dan C yang diagonal kedua. Nah, kita dapat mendapatkan nilai determinannya dengan cara mengalihkan nilai di diagonal pertama A dan D dan diagonal kedua B dan C. Dikalikan lalu dikurangi. Kita bisa lihat dari bentuknya. Kalau A dan B itu terletak di diagonal utama, maka tidak usah diberi negatif. Tetapi kalau di diagonal yang kedua, maka harus diberi negatif atau bukan diagonal utama. Nah, kita bisa lihat ada contohnya juga di sini. Det A sama dengan 2, 5, 4, 3. Maka determinannya 2 dikali 3 dikurang 5 dikali 4. Sama dengan 6 dikurangi 20. Jadi, hasilnya min 14. Dan itu adalah nilai dari determinannya. Nah, ini ada juga nih. Determinan dari matriks berordo 3 kali 3. Nah, kalau kalian lihat sama aja ya. Ada yang namanya diagonal utama, ada diagonal yang kedua. Nah, ciri-ciri diagonal utama itu bagaimana? Ciri-ciri diagonal utama itu dia akan turun menghadap kanan. Dia akan turun selalu menghadap kanan. Itu disebut diagonal utama dan hasilnya positif. Kalau diagonal kedua, dia akan turun menghadap kiri. Nah, bisa kita lihat ya adik-adik. Kita lanjutkan. Apa itu aturan Sarus? Aturan Sarus itu seperti ini. Kita menarik garis dari tiap-tiap diagonal. Seperti tadi yang saya ucapkan, kalau diagonalnya utama yaitu dari atas menghadap ke kanan bawah, itu namanya diagonal utama dan hasilnya akan positif. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini juga ada sifat-sifat determinan. Misalnya, A, matriks persegi berordo n kali n dengan determinan A dan B, matriks persegi n kali n juga. Determinannya B dan K adalah suatu konstanta. Maka akan berlaku seperti ini. Matriks A dikali matriks B itu sama dengan determinan matriks A dikali matriks B
lalu dideterminankan, itu sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Terus A pangkat T itu artinya T-nya itu transpose ya, transpose. Oke, jadi A transpose dideterminankan itu sama dengan determinan A. Dan kalau ada yang ketiga, kalau ada konstanta dikali matriks A lalu dideterminankan, itu sama aja K dikali N dikali A yang sudah dideterminankan. Nah, ini ada juga A inverse lalu dideterminankan itu sama dengan 1 per AD min BC. Nah, itu bisa kita lihat nanti di bab selanjutnya ketika kita sudah menyentuh inverse. Nah, ini juga ada beberapa sifat determinan. Jika semua elemen pada satu baris atau kolom A sama dengan 0, maka determinan A itu 0. Jika semua elemen pada satu baris atau kolom matriks A sama dengan elemen baris atau kolom lainnya, maka determinan A sama dengan 0. Jika semua elemen pada satu baris dan kolom matriks A merupakan kelipatan dari elemen baris atau kolom yang lain, maka determinan A sama dengan 0. Nah, guys, ternyata ada cara lain untuk mencari determinan selain dari metode Sarus. Ada yang namanya metode kofaktor. Bagaimana cara mendapatkan metode kofaktor? Caranya, misal ada matriks 3 kali 3. Kita nyatakan matriks A besar ya tentu saja, sama dengan dalam matriks A itu terdapat A, B, C di baris pertama, D, E, F di baris kedua, dan G, H, I di baris ketiga. Nah, setelah itu untuk mencari determinannya menggunakan metode kofaktor, kita menggunakan cara yang seperti ini. Pertama, misalnya kita mencari acuan di ketiga baris. Misal, kalian ambil acuan di baris pertama, yaitu A, B, dan C. Nah, bagaimana caranya? Contoh pertama, kita ambil unsur A, kita ambil nilai A. Misalnya, nah, ketika kalian sudah mendapatkan acuan di baris pertama di nilai A, berarti kita tutup nih. Kita tutup baris yang ada A-nya dan kita tutup kolom yang ada A-nya. Nah, kita ambil A-nya, lalu ketika kita lihat ada beberapa nilai yang tidak tertutup, yaitu ada nilai E, F, H, I yang merupakan suatu matriks juga. Nah, kita cari determinan dari matriks kecil itu, dari kotak kecil itu. Kita cari nilainya. Akhirnya, kalau kita sudah dapat matriks dari E, F, H, I, nah, setelah itu kita kalikan dengan apa yang tadi kita jadi acuannya itu A. Nah, setelah kita kalikan lagi dengan -1 pangkat kolom keberapa dan ditambah baris keberapa. Kita ulang lagi. -1 pangkat kolom ditambah barisnya. Jadi kalau misalnya kolom 1 dan baris 1 berarti -1 dipangkatin 1 tambah 1. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Kita nyari acuan di B. Nah, karena dalam metode ini dalam satu baris itu harus semuanya keambil. Jadi kalau kalian misalnya ngambil baris pertama, berarti dalam satu baris itu kalian harus ambil semua. Nah, sekarang kita pakai acuan B. Kita ambil B-nya, lalu kita tutup lagi kayak tadi. Di baris yang ada B-nya kita tutup, dan di kolom yang ada B-nya kita tutup. Nah, kita dapatkan nilai D, F, G, I. Kita dapatkan nilai D, F, G, I, lalu kita jadikan matriksnya menjadi determinan. D, F, G, I, kita dapatkan determinannya. Setelah kita dapatkan determinannya, kita kalikan lagi dengan nilai yang tadi menjadi acuan, yaitu nilai B. Lalu, kita kalikan lagi dengan -1 dipangkatkan baris
ditambah kolomnya yang keberapa. Setelah itu baru kita dapat kofaktornya untuk yang kedua. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir. Karena dalam baris ini cuma ada 3 nilai ya, jadi kita cuma ambil 3 kali juga, A, B, dan C. Nah, kita ambil C-nya. Kita ambil C-nya sebagai acuan. Kita tutup barisnya yang ada C-nya, dan kita tutup kolom yang ada C-nya juga. Nah, maka kita akan mendapatkan D, E, G, H. Setelah itu, kita cari determinannya. Setelah dicari determinannya, kita kalikan dengan yang tadi kita ambil, yaitu C-nya. Kita kalikan dengan C, lalu jangan lupa kalikan dengan -1 pangkat baris dan kolomnya yang keberapa. Nah, di sini barisnya yang pertama, kolomnya yang ketiga. Kita tambahin jadi -1 pangkat 4. Seperti itu caranya, guys. Dan itu berlaku untuk semua 3 kali 3. Dan itu pun bisa dilakukan dengan 4 kali 4. Dengan acuan tadi, ketika kalian ngambil acuan di baris misalnya baris kedua, maka kalau misalnya 4 kali 4 berarti ada 4 acuan juga. Ada 4 nilai yang harus kalian ambil dan kalian lakukan seperti tadi. Tutup baris yang ada nilainya dan tutup baris yang ada kolomnya. Tutup kolom yang ada nilai tersebut gitu. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dan sampai jumpa.